Setelah dikafani, jenazah Adi pun dipulangkan ke rumah duka di daerah Bekasi. Mendung duka menyelimuti rumah duka. Tampak teman-teman sejawat Adi seperti Usi Sulistiawati, Saskia Audiameka melafazkan doa di samping jenazah Adi. Sanak keluarga Adi merasa sangat kehilangan Adi. Ade Nilza, mantan istri Adi terlihat sangat berduka. Sedangkan Syafiah, anak semata wayang Adi yang baru berumur Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Bintang sinetron Adi Firansyah meninggal akibat kecelakaan bermotor kemarin. Tahun depan, Jonathan Fritzi akan menjajal peruntungannya di bidang bisnis. Marcelino Levran dan Dewi Rezer akan merayakan Natal dengan penuh kebersamaan. Katon Bagaskara dan Ira Wibowo akan merayakan Natal dengan warna lain. Dirli bakal mudik untuk merayakan Natal. Dewi Persik kampanyekan cinta produk dalam negeri. Sandy Aulia menggelar peragaan busana hasil rancangannya. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Gospot, kami ucapkan selamat bergabung. Anda sudah berada di channel yang tepat untuk mengetahui berita dari kalangan selebritis. Maka dari itu pemirsa, kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Pesinetron muda Adi Firansyah kemarin meninggal akibat kecelakaan bermotor. Tabrakan itu terjadi sekitar pukul 4 sore di daerah Cikunir, pinggir tol Jaka Setia, Bekasi. Motor gede yang dikendarai Adi bertabrakan dengan seorang pengendara motor. Saat itu Adi dalam perjalanan sepulang syuting dari Bambu Apus menuju rumahnya di daerah Bekasi. Adi memburu waktu untuk mengisi acara di daerah Tamini Square, Jakarta Timur. Adi meninggal sesaat setelah dirawat di ruang ICU RSU Bekasi. Sang ibunda yang ikut mengantarkan Adi ke rumah sakit syok melihat detik-detik terakhir sebelum Adi menutup mata pada pukul 5 sore. Tadi tuh di mobil, ya ampun mama, ya Allah, ampun ya ma, ampun ya ma. Di sini tuh masih hidup, Cak. Orang tante tuh di mobil bak, udah kan tante. Andre di mobil, yang satu lagi tante tuh naik mobil bak, kan nggak boleh sama polisi, tapi tante naik aja. Sama orang-orang tuh nggak boleh, tante naik aja karena lukanya tuh udah kayaknya tuh harapan apa sih tante? Tadi tuh kayaknya nggak mungkin nggak ada. Saya sampai dokter bilang tadi udah nggak ada ya. Kayaknya masih hidup di sini, masih hidup di mobil, masih hidup. Pas di dalam diperiksa sama dokter katanya udah nggak ada. Orang sempat ngobrol sama mama, ampun ma, ampun ma, ampun ma, sakit ma, ya Allah. Tante ngikut di callbacknya, cuman polisi dibawa puter-puter ke rumah sakit yang kecil dulu. Padahal dari Cikunir kan deket itu rumah sakit Galaksi gitu. Kenapa nggak dipercepat gitu? Menurut saksi mata, kecelakaan itu berlangsung cepat dengan laju kendaraan yang tinggi. Suasana ruang jenazah RSU Bekasi diliputi dengan isak tangis. Keluarga dan sahabat-sahabat Adi tak percaya kalau Adi pergi secepat itu. Husni, salah satu teman Adi, tak kuasa menahan kesedihannya. Gue gak ada perasaan apa-apa. Di sinetron yang baru gue main bareng lagi sama dia kan. Gue bilang, gue telepon unitnya Bal, hari Senin tayang ya, gue bilang gitu. Wah, belum tahu nih kenapa emang. Bal udah denger Adi masuk rumah sakit. Udah. Terus gue bilang, gak apa-apa kan Bal? Nih lu belum denger kabar? Kabar apa Bal? Adi udah gak ada. Banyak yang nelpon sampai dari mana-mana telepon. Ini Adi meninggal. Ini Adi meninggal. Apa bener ya meninggal? Gue sambil meyakinkan diri gue tadi berhenti di masjid Kalimalang, gue sholat maghrib. Kalau memang Adi meninggal, gue ikhlas.
Setelah dikafani, jenazah Adi pun dipulangkan ke rumah duka di daerah Bekasi. Mendung duka menyelimuti rumah duka. Tampak teman-teman sejawat Adi seperti Usi Sulistiawati, Saskia Audiameka melafazkan doa di samping jenazah Adi. Sanak keluarga Adi merasa sangat kehilangan Adi. Ade Nilza, mantan istri Adi, terlihat sangat berduka. Sedangkan Syafia, anak semata wayang Adi yang baru berumur 3 tahun, meratapi kepergian ayahnya. Sebelum Adi meninggal, Adi sempat menunjukkan tingkah laku yang tidak sewajarnya kepada teman-teman dan saudaranya. Pernah bilang, Andri, pas pagi-pagi sebelum berangkat bilang, Andri jagain mama ya sama adek aja. Andri bilang, kenapa aku ngomong gitu? Iya, nggak tahu nih, pengen ngomong aja gitu. Nah, udah kan, Adi pergi, nah Andri dari situ udah firasat aja nggak enak ya. Tapi kalau misalnya mama cuma ngasih tahu suruh kesini doang. Kalau terakhir ketemu 2 hari yang lalu, dia ke lokasi syuting saya. Dia tumben, biasanya kalau kita pinjeman barang itu kalau saya ke rumahnya baru barang itu bisa saya bawa pulang. Tapi ini tumben, dia telepon saya, dia datang ke lokasi syuting, dia balikin semua barang yang dia pinjam dari saya. Saya juga entah kenapa tumben dia naik motor. Tapi kalau saya lihat dari perlengkapannya komplit ya toh. Dari pakai ankle buat yang dengkul, jaket, badan semua. Semalam, pasangan Primus Yustisio dan Jihan Fahira, Okan Cornelius, serta Rampu Jabi Bos Multivision datang melayat. Rencananya jenazah Adi akan dikebumikan pukul 10 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Segenap awak Gospot mengucapkan turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Pemirsa, Jonathan Fritzy sudah siap menyambut tahun 2007 yang tinggal beberapa hari lagi. Rencana-rencana sudah ia siapkan. Salah satunya adalah berbisnis. Dan kira-kira bisnis apa yang bakal ditekuni Ijong? Dan Anda ingin tahu? Ini dia liputan selengkapnya. Tahun baru tinggal hitungan hari. Setiap orang pasti sudah mulai mereka-reka rencana brilian apa yang akan mereka lakoni di tahun depan. Rencana-rencana itu dipersiapkan, tujuannya apalagi kalau bukan untuk menuju kehidupan yang lebih baik dari masa kini. Begitu juga keinginan Jonathan Fritzy atau yang akrab disapa Ijong ini. Ijong memiliki rencana dan impian yang agak bertolak belakang dengan profesinya sebagai artis. Katanya nih, Ijong ingin sekali berbisnis. Aku planningnya pengen buat ada bisnis yang di Jakarta ini belum ada. Sudah terbayang? Udah lagi rencana dan ya mudah-mudahan bisa berjalan. Makanya aku bilang aku takut. Kenapa mudah-mudahan sukses. Aku pengen itu aja sih. Cita-cita dan impian bukan hasil pikiran sesaat. Kekasih Dominic Agiska Diose ini pasti sudah berpikir jauh-jauh hari mengapa ia menjatuhkan pilihan untuk berbisnis yang akan ia wujudkan di tahun 2007. Iya, buat invest ke depan sih. Makanya aku bilang aku nggak mau pendapatan aku yang aku dapat, berkat yang aku dapat itu terbuang nggak tahu kemana, nggak jelas. Jadi aku sekarang lebih ya mudah-mudahan lebih terplanning lah. Ngomong-ngomong soal investasi, apa Ijong tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah? Karena sekolah pun sebuah investasi yang sangat bernilai. Iya, kalau ada yang kuliahan setahun gitu boleh deh. Kayak kemarin temen aku pernah nyoba setahun gitu bidang komputer, bukan komputer, bidang komputer, terus dia setahun selesai dan dia diterima di Singapura apa ya? Gitu, dia jadi programmer gitu. Hari Raya Natal tinggal 1 hari lagi. Ijong pun sudah mempersiapkan untayan doa dan harapan yang akan ia panjatkan. Ya aku makin diputihkan, dengan putih muka. Tersindir gitu. Makin diputihkan hatinya, karena masih banyak banget ya beban-beban gitu deh. Ya buat pemirsa RCTI, saya Jonathan Fritzy mau ngucapin selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2007. God bless.
Siapa bilang sepasang kekasih itu harus selalu kompak dan seia sekata? Ada kalanya mereka harus berbeda pendapat yang akan mewarnai